kucing-kucing kejebak banjir, anjing-anjing kena gunung meletus, kucing masuk kandang macan. Ini kayak kasihan amat sih. Kukang terdampar di jalan, macan tutul kejebak tempat babi hutan. Jadi ini harus diselamatkan sama orang ya. Hewan-hewan juga bisa naas ya. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. I'm the king of the jungle. Welcome to Buaya, berita unik dan berbahaya. Hari ini kita akan bahas buat kalian aksi perescuan hewan ternekat dan terdeg-degan sepanjang 2024 ini ya. Jadi kalian tahu gue sering rescue hewan kan. Nah, dikira rescue hewan tuh gampang ya. Rescue hewan itu ada momen-momen seremnya guys. Gue kasih tahu. Bertemu hewan baru yang kita nggak tahu karakternya macam mana pula ya. Tiba-tiba bisa ngegigit, tiba-tiba bisa kabur, tiba-tiba bisa melakukan tindakan-tindakan aneh ya, gigit rantai, jebolin kandang, itu banyak banget. Nah ini bukan gua sih, ini orang-orang lain juga ngalamin ternyata. Macam mana ya? Jadi kita akan bahas nih, ada kucing-kucing kejebak banjir, anjing-anjing kena gunung meletus, kucing masuk kandang macan. Ini kayak kasihan amat sih. Kukang terdampar di jalan, macan tutul kejebak tempat babi hutan. Jadi ini harus diselamatkan sama orang ya. Hewan-hewan juga bisa naas ya. Kayak orang kecemplung got, ya kan? Kayak orang ke pemadam kebakaran, ini titiknya kejepit apa itu, cincin apa gitu ya. Harus dibantu sama tim rescue kayak gitu. Hewan juga gitu, ya kan? Kayak kok bisa ya orang titiknya kejebak di dalam cincin tuh, gimana ceritanya tuh? Kasihan damkarnya. Terus mintanya ke damkar ya, lucu ya, bukannya ke dokter ya. Aneh itu. Cuman untung ini ya, ada yang damkar juga ya, yang rescue ya, ada ya. Jadi ini salut juga buat damkar. Kenapa hewan kalau sengsara gitu yang rescue damkar ya? Jadi damkar itu Kenapa bukan rescuer hewan kayak shelter gitu? Pertolongan pertama gitu ya. Damkar tuh bisa segalanya sih. Maksudnya kenapa damkar anjir? Kayak damkar kan harusnya memadamkan kebakaran kan? Ya mungkin karena itu Hewan sampingan. nih kayak anjing terperangkap di gunung meletus. Itu gunungnya mau dipadamin pakai apa? Oke, langsung aja kita gas guys. Ini video pertama nih. Anak sapi. Anak sapi kenapa nih? Kasihan, seekor anak sapi tercemplung sumur. Evakuasi berlangsung dramatis, terlebih dasar sumur bergas berbahaya. Anak sapi tercemplung sumur gak tuh? Kesian amat anjir. Kok bisa kecemplung sumur? Ceritanya gimana itu? Sampai harus pakai peralatan keselamatan khusus seperti ini, petugas lakoni demi selamatkan si anak sapi. Ya, evakuasi berlangsung usai seekor sapi tercebur ke dalam sumur. Upaya cukup dramatis, bukan saja sebab kedalaman sumur mencapai 20 meter, namun juga di dasarnya bergas berbahaya. Berlangsung nyaris 3 jam, upaya tim dan warga berbuah keberhasilan. Anak sapi 3 bulan berbobot 90 kg akhirnya dapat diangkat dengan selamat ke permukaan. Gile, keren banget. Ini orangnya sampai pakai scuba lo, gokil lo. Kayak oksigen apa itu? Kayak masker scuba, kayak mau diving di laut, gile. Keren banget buat nyelamatin seekor sapi ya. Untung selamat. Gimana kalau naik-naik udah jadi daging rendang? Kenyang dong. Aduh, kesian ya, tapi belum waktunya dipotong ya. Apa bedanya coba dia kalau meninggal usia 3 bulan sama meninggal dipotong warga jadi rendang, bedanya apa itu? Duitnya. Oh ini dia sayang duit sebenarnya ini. Belum waktunya dijual, bos. Aset. Jangan kejual kayak yang maha kuasa. Makanya diminta orang buat rescue. Tapi bagus lah ini. Emang harus direscue guys. Karena kesian ya, matinya nggak normal. Ya kan? Coba ada orang mati kecebur sumur. Sama juga. Jadi arwah gentayangan. Nah ini kalau dibiarin bisa jadi Sapi gentayangan. sapi gentayangan. Yang kami hadapi di dalam sumur, yaitu karena Petugas TRC itu apa? Tukang rescue cumur. Petugas TRC itu apa?
Tim SAR ya? Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Apaan rekonsiliasi? Emang berantem dia sama sapi? Kagak, petugas TRC BPBD. Bukan damkar ini. Apa anjir? Petugas TRC? Tim reaksi. OTM reaksi cepat. Badan Penanggulangan Gunung Meletus. Gila emang bener tim SAR ini mah ya. Keren, mengevakuasi sapi juga ya, luar biasa. Di luar job desk ini sebenarnya guys. Sekitar 12 meter dan kedalaman air kurang lebih 2 meter. Jadi, untuk Kedalaman air 2 meter, tadi 20 meter katanya. Macam mana? Warga Dusun Salaran, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul pemilik sapi ini ungkap, sempat panik juga merasa tak tega saat melihat ternaknya yang tengah bermain tiba-tiba melompat dan masuk sumur. Area terus itunya cuma naik terus jebur gitu aja. Ya saya mau lari mengambil kakinya yang belakang sudah nggak tertangkap. Akhirnya ya itu ke dalam. Anjir, kok bisa sampai nyebur sumur sih ya? Aneh banget kan, sumur lubangnya kecil ya. Terus sapinya bisa ke situ. Blek, terus kaki belakangnya sempet ditangkap nih sama bapak ini. Ciat, luar. Si bapaknya tapi keren loh, nggak ikut ya kan? Kalau nggak jadi susah dong evakuasi anak sapi dan Bapak-bapak. Pak Sugeng. Kasihan ini Pak Sugeng ya, tapi bagus ini. Tim TRC ya, keren itu. Harus rescue hewan-hewan lain juga selain sapi ya, terutama yang ada di lereng-lereng gunung itu harus juga di rescue ya. Keren. Oke, berikutnya. Kucing terjebak banjir. Bocah selamatkan 3 ekor kucing. Coba kita ulang lagi ya. Itu mah bocilnya emang bukan nyelamatin, emang lagi gendong. Nyelamatin apaan ini? Oh, maksudnya dibawa ke tempat kering, maksudnya gitu. Tapi keren lah, kalau dari kecil udah bisa menyelamatkan kucing kan. Setua dia menyelamatkan harimau, ya kan? Siapa tahu tua dia bisa menyelamatkan orang. Jadi tim SAR, Jadi gendong harimau. Bisa, ini 3 loh kucingnya langsung. Oh, keren loh nih orang. Cuman memang kalau ini kucingnya ditaruh di air, jadi apa dia? Jadi kucing basah. Jadi berenang itu kucing kan, jadi kesian. Makanya ya selain basah dia harus berenang kan. Jadi bagus lah ini diselamatkan. Menjadi contoh yang lumayan menarik ya buat bocil-bocil zaman sekarang ya. Tapi kalau lu pribadi nih ya, misalkan lihat ada hewan nih kebanjiran, lu tolongin apa lu biarin? Tolongin lah. Tolongin. Kalau itu biawak, Biarin. Dan kan mereka emang habitatnya Air. itu air. tapi kan bukan di situ. Dia harusnya kan di kali. Itu kan dia terbawa arus. Diselamatin dong. Masa enggak? Dikasih tahu aja. Kalau buaya, lu selamatin nggak? Kita yang di-rescue itu. Yang di rescue. Tergantung lah ya, buayanya masuk rumah orang nggak. Jadi tuh kalau nge-rescue gitu tuh ada berbagai macam sisi guys. Jadi ada kita menyelamatkan hewan, ada rescue hewan untuk menyelamatkan manusia. Nah ini bedanya nih sama rescue manusia biasa. Jadi iya, jadi kalau misalkan rescue hewan untuk menyelamatkan hewan, berarti hewannya kayak gini, hewannya terjebak dalam suatu masalah. Sapi nyemplung, anjing terperangkap, kucing kebanjiran. Nah, itu kita menyelamatkan si hewannya. Cuman ada rescue yang kita menyelamatkan hewan ini supaya orang lain selamat. Itu yang gue lakukan ya. Jadi misalnya kayak ada monyet nih nyerang orang, jedar. Akhirnya tuh monyet kita rescue. Biar orangnya selamat. Yang kita ketahuin orangnya dong. Yang kita ketawain, hahaha. Kok ente bisa kegigit? Pertanyaannya kan itu kan. Lu apain monyet itu sampai monyetnya gigit lu gitu kan? Jadi diisengin mungkin. Tuh misalkan diketawain, itu kan monyet gak suka ketawain. Tapi tetap hewan yang diselamatkan, harusnya orangnya yang diselamatin ya. Jadi manusianya yang di-rescue gitu. Iya dong. Masukin kandang. Manusianya kita rescue, jauhkan dari monyet, harusnya gitu dong. Di mana-mana yang di rescue tuh yang kasihan kan? Iya. Masa ini kan kucing di rescue dari banjir karena banjirnya berbahaya buat si kucing. Masa kita rescue banjirnya? Bukan rescue kucingnya? Ya kan? Gunung meletus berbahaya buat anjing. Masa gunung meletus kita rescue kan nggak mungkin. Harusnya gitu, tapi di hewan ini aneh.
Yang direscue bukan orangnya, tapi si hewannya malah yang bikin berbahaya si orang. Kenapa gitu? Kalau misalkan nge-rescue orangnya, misalkan orangnya tinggal di rumah, rumahnya juga dipindah-pindahin juga gitu. Iya dong. Aneh, memang ini terbalik ya. Coba komen di bawah menurut kalian gimana, siapa yang harusnya direscue kalau hewannya yang galak. Berikutnya nih guys. Nah ini aneh nih. Ada anak kucing di kandang harimau. Bukannya mereka saudaraan? Saudara jauh itu, bayi sama eyang kakung ketemu itu guys. Coba ya kita lihat ya. Lu tau nggak siapa yang eyang kakung? Kucing. Kok lu tahu? Nggak tahu, nebak aja. Oh, lu aneh lu. Tapi bener, orang kira kan gini, kucing itu cucunya, eyang kakungnya si harimau kan? Faktanya, kucing itu hidup jauh lebih lama dari harimau loh. Kucing. Jadi kayak maksudnya terahnya sebenarnya munculnya kucing dulu secara evolusi, baru ada harimau gitu loh. Kucing-kucingan dulu, harimau tuh belakangan munculnya. Kok bisa gede? Ya bu, evolusi pelan-pelan, evolusi. Kan kawin sama gajah. Kawin sama gajah. Ngambil size-nya gitu. Bisa begitu. Kan evolusi itu kan dari gede ke kecil kan. Evolusi dari gede ke kecil belum tentu. Bisa jadi dia dari kecil ke gede. Kayak T-Rex jadi ayam. Ya itu dari gede ke kecil kan, itu bisa jadi. Iya. Terus juga kan banyak yang dari kecil ke gede juga banyak sebenarnya. Kayak itu tuh kalau dipegang kan jadi kecil jadi gede. Itu karena evolusi itu. Itu emang lu pergerakan hidup lu itu kalau begitu. Evolusi yang dari kecil ke gede itu adalah apa ya? Ini apa amuba nih misalkan. Dia lah bukan amuba, maksudnya kayak partikel kecil sel gitu. Dia lama-lama berubah tuh jadi misalkan jadi vertebrates gitu. Misalkan jadi kucing, misalkan jadi itu kan awalnya dari atom kecil dulu sebenarnya. Kalau yang percaya Tuhan percaya langsung ada kucing tiang gitu. Nah, sekarang kalau yang percaya penciptaan nih, ya kan agama Kristen mungkin Islam. Lu percayanya kucing dulu apa harimau dulu? Kalau saya pertama harimau dulu. Terus dia lama-lama berubah jadi kecil begitu. Perkawinan silang. Harimau kawin sama apa? Kok bisa berubah menjadi meong begitu? Manskin. Nggak tahu ya, kalau misalkan harusnya kalau sesuai agama harusnya ada kucing diciptakan, harimau juga diciptakan barengan gitu loh. Iya. Ting. Tapi ini kucing apa ini yang diciptakannya? Bengal, BSH, Munchkin, Karakal, Wildcats lagi, beda lagi. Harimau juga beda, harimau ada Sumatera kecil, Siberia gede. Ayo gimana? Nah ini menimbulkan pertanyaan dari dalam hati gua nih. Coba ada yang bisa jawab nggak? Coba kita lihat dulu. Ini kecil sama gede kira-kira siapa yang menang? Jangan-jangan kucing yang menang, bukan si harimau. Seekor kucing terjebak di dalam kandang harimau di kebun binatang Johor, Malaysia. Dalam video tersebut terlihat seekor kucing sedang berada di sebuah selokan. Kucing itu lalu mengundang perhatian dua ekor harimau yang kemudian menghampirinya. Anjir, rescue-nya keren banget, disiram air harimau ya. Harimau disiram air loh, gokil loh. Tapi kucingnya nggak kabur ya, hebat ya. Dalam akun itu disebutkan bahwa telah terjadi tontonan yang mengejutkan namun tidak direncanakan. Dalam video tersebut juga tak dijelaskan penyebab anak kucing bisa masuk ke kandang harimau. Bete dia bilang, makanan gua nih anjir, makanan gua nih gua diusir pakai semprotan air. Kacau. Emang gua maling kerupuk ya? Itu biasanya emang gua demo di depan DPR disemprot pakai air. Kamu boleh makan mbah sendiri. Nah, bener juga ya. Emang boleh makan mbah sendiri ya? Mbah, kamu mau aku makan ya? Namanya ini apa?
dunia hewan gitu kan, itu survival of the fittest. Jadi ya bebas lah, mau harimau mau makan kambing ya terserah dia. Kalau makan kucing kenapa nggak boleh emang? Cat lovers. Hah? Cat lovers pada marah. Tapi kan yang makan kucing juga. Beda. Kucing. Loh, kucing juga itu. Ikan makan ikan lu nggak marah, kucing makan kucing nggak boleh. Gimana? Loh, ini logikanya sama loh. Kan lucu. Kan ikan nih misalkan, ya kan, gue lihat tiger fish. Jangan gue lihat tiger. Ya oke lah, gue lihat arapaima, ikan alligator spatula, kan dia makan ikan kecil. Ikan besar lawan ikan kecil. Nah ini kucing besar lawan kucing kecil. Kenapa dia makan kucing nggak boleh? Lucu soalnya. Cantik. Nggak boleh gitu kan, itu cantik lucu. Ada nggak boleh cantik, dimakan. ada biasa, ada jelek. Ikan jelek? Jelek juga. Masa ikan jelek? Diskriminatif lu. Namun petugas kebun binatang langsung bergerak cepat menghalau harimau agar menjauh dari anak kucing. Petugas lalu menyemprotkan air ke arah dua harimau yang dari awal berada di dekat anak kucing. Padahal kalau dilihat di awal ya, harimaunya nggak ngapa-ngapain lu ya. Cuman dicium-cium aja ya. Memang sebenarnya itu menunjukkan bahwa begini ya, binatang itu ya kalau sama sesuatu yang harmless, dia tuh kayaknya nggak mungkin menyakiti deh. Kecuali dia memang lapar untuk dimakan. Jadi dia kalau sesuatu yang harmless nih, misalkan nih kayak kita nih ya, berdiri di samping kandang monyet gitu atau samping kandang hewan buas. Tapi kitanya jangan kasih sesuatu yang bikin dia terancam gitu ya. Pasti itu binatang biasa-biasa aja. Nah itu rumus tuh buat interaksi sama hewan. Sebenarnya kita harus belajar dari kucing kecil ini. Tetaplah innocent. Di saat kita bertemu hewan-hewan buas, jadilah innocent. Jadilah gemoy, ya kan? Cute. Nah, kalau udah cute gitu, nah itu dia harimau kagak akan nyerang lu. Namun petugas kebun binatang langsung bergerak cepat menghalau harimau agar menjauh dari anak kucing. Petugas lalu menyemprotkan air ke arah dua harimau yang dari awal berada di dekat anak kucing. Tindakan petugas itu berbuah hasil. Dua harimau tersebut langsung menjauh dari kucing setelah disemprot air. Keren, emang harus gitu ya. Jadi penyelamatan hewan itu deg-degan, itu pasti sulit itu, mindahin kucing dari kandang harimau. Coba kalau dipikir-pikir, kenapa dia nggak kasih makanannya aja di dalam kandang dalamnya ya? Biar harimaunya pada masuk ya. Tapi repot banget disemprot air. Jadi gini, kebun binatang itu punya infrastruktur. Pasti ada kandang exhibit sama kandang dalamnya. Kandang tidur namanya. Harusnya nih harimau dimasukin dulu ya ke kandang tidur ya sebenarnya ya. Dikasih makanan dulu, treats sebagian ke kandang tidur. Kunci dulu di lock lah, baru ambil si kucingnya, bener kan? Sebenarnya bisa begitu guys. Tapi nggak apa-apa, ini keren, perjuangan yang sangat-sangat membuahkan hasil dan bikin si kucing tidak jadi celaka, menyelamatkan nyawa jauh lebih baik daripada membunuh nyawa. Tapi padahal kucing itu juga makan daging kambing ya. Iya benar. Karnivora kan. Iya. Kambingnya siapa yang selamatkan? Selamatkan kambing, nggak boleh kasih makan ke kucing. Semprot kucingnya pakai air. Masukin kandang exhibit. Aneh memang ya. Manusia tuh standarnya emang agak beda ya. Jadi kayak Kambing jelek, kucing lucu. kambing jelek, kucing lucu. Tapi ada kambing lucu, ular jelek. Ada bilang ular lucu, kecoa jelek. Bingung ya. Padahal kalau di hutan tuh semua sama kan. Jadi ada circle of life yang memang harus diikutin gitu. Nggak ada lucu, nggak ada jelek. Emang Kalau jelek makan udang. Iya, udang sama kecoa itu sama guys. Bedanya satu di air, satu di darat loh. Hampir mirip lah, maksudnya bukan sama, maksudnya bentuknya itu mirip gitu. Lobster kan kayak kecoa laut, ya nggak? Udang kayak kecoa laut itu sebenarnya, lu nggak sadar. Kepiting sebenarnya kayak kecoa laut, udang sih bukan, kepiting. Lobster.
Heeh. Tapi ente makan kepiting dan lobster kan? Tapi kecoa nggak mau kan? Keren. Jadi ini memang menyelamatkan hewan yang terdampar di jalan raya. Ini sering banget ya hewan di jalan raya itu jadi kayak polemik ya. Harusnya tuh diselamatin gak sih hewan di jalan raya? Selamatin dong. Maksudnya ditaruh di mana itu hewan itu? langsung ke hutan lagi. Bawa ke- Maksudnya hutan mananya? Bukannya itu tempat tinggal dia si jalan raya itu? Iya, benar juga sih ya. Iya ya. Kenapa dibikin jalan Sapi ya? masuk ke Nah, hutan. waktu dia bikin jalan raya itu harusnya kan manusianya yang motong jalurnya si slot ini kan? Bener nggak? Betul betul. Terus kenapa waktu dia jalan di jalan raya itu kita harus selamatkan dia? Justru harus selamatkan orangnya dong. Keluar dari jalan raya itu karena kan itu tempat tinggal si slot ini. Lu bayangin kalau misalkan ini yang lewat gajah gitu atau harimau. Itu kira-kira gajahnya diapain ya? Diselamatkan. Diusir mau. Nah kan malah diusir, bukan diselamatkan dong. Nah ini menurut tuh si slot ini diusir nggak dari jalan raya ini yang harusnya tadinya rumah dia? Harusnya diusir ya. Enggak ya. Harusnya logikanya dia diusir dari rumah dia kan. Maksudnya lu dibalikin ke hutan tapi hutan lain. Padahal itu dasarnya rumahnya itu udah jadi jalan sekarang. Nah yang kira-kira mana yang lu setuju? Membuat jalan atau tetap jadiin hutan supaya mereka tetap punya rumah? Kayak Jadiin jalan. Hutan tetap jadi rumah mereka. Biar nggak ada. Tapi kalau nggak ada jalan, Lu nggak bisa kemana-mana. orang nggak bisa kemana-mana. Orang nggak bisa terhubung satu pulau sama pulau lain. Hayo. iya ya. Ada caranya. Kemana-mana naik pesawat. Nabrak burung dong. Pusing lagi dah. Pusing lagi. Bener juga ya anjing. Itu rumahnya burung ya. Rumahnya burung. Oh, Tapi burung rumahnya di pohon. Dia mau terbang. Dia terbangnya lewat. Nah kalau slot kan bisa jadi itu rumah dia yang tadinya itu jalanan. Slot ini kan pelan-pelan geraknya. iya, lelet. Lelet banget kan. Bisa jadi itu rumah dia di jalanan ini tadinya gitu loh. Nah, bolehkah kita membuka jalan tapi membabat hutan? Permisi dulu. Permisi, mana setan dipermisiin. Kita lanjut guys. Kisah relawan penyelamat hewan kelaparan. Wow, keren banget ini. Wih, keren. Ini yang gunung meletus. Kisah relawan penyelamat hewan kelaparan di tengah erupsi. Kenapa anjingnya nggak dibawa waktu ngungsi ya? Tapi kayaknya kalau di NTT, NTB tuh gue kebayang sih gue pernah kesana. Anjing tuh liar. Jadi anjing bukan bagian dari keluarga gitu loh yang kayak ditaruh di rumah di kandang. Anjing tuh bisa kayak hari ini, kayak kucing di sini loh, kayak kucing kampung di sini. Jadi emang agak beda sih ya, culture-nya agak beda kalau ini. Doginya itu bukan yang kayak family member.
Nah, ini memang jadi contoh yang baik ya guys. Jadi kalau kita bencana alam, jangan cuman orangnya ya. Kayak ini tim-tim dari Center for Orangutan Protection, terus dari Jaan. Bagus ini ya, contoh yang baik. Karena nggak cuma memperhatikan orang yang diselamatkan, tapi ada satwa-satwa juga di situ sekitar. Jangan-jangan itu gunung meletus tuh gak cuma anjing loh di situ. Jangan-jangan bisa ada hewan endemik lain yang tidak terselamatkan. Bagusnya kan bisa diselamatin semua gitu. Ya tapi namanya bencana alam semua kenal ya imbasnya, ada orang mati juga pasti, ada binatang mati juga. Tapi yang masih bisa diselamatkan harus dibantu. Ini contoh yang baik guys, harus ditiru ini guys. Memang kalau di bencana alam ya nyelamatin hewan juga perlu ya. Tapi kalau orang udah sengsara, terus hewan sengsara, pilih mana dulu? Hewan dulu. Orang dulu lah, gimana sih lu? Tapi lu percaya nggak sih kalau misalkan secara spesies ya, lu mau rata ya? Orang itu termasuk makhluk hidup yang invasif. Di mana-mana ada. Loh iya dong. Bener gak? Manusia tuh makhluk hidup paling invasif di dunia ini. Populasinya 7 miliar. 8 miliar sekarang. 8 miliar bos. Harimau Sumatera cuma 600. Kan nge-breeding terus kalau manusia. Kalau secara manusia gak breeding. Tiap tahun baru tuh. Breeding mulu manusia. Tapi kan bener gak? Bener gak? Kayak manusia tuh kan udah banyak banget. Kalau secara logika ya, secara logika makhluk hidup, harimau boleh nggak makan manusia? Boleh. Nggak boleh. Boleh dong, karena harimau populasinya dikit. Manusia populasi 8 miliar, hilang satu nggak apa-apa lah. Kalau manusia makan harimau, maksudnya bener nggak? Kalau manusia makan harimau, harimau kan tinggal harimau Sumatera tinggal 600. Kalau diburu terus dimakan, tinggal 599, bener nggak? Harga sulcata juga. Ah, itu harga sulcata di toko gue, iya kan? Kalau 8 miliar kurang 1 kan masih ada 7, 9, 11, 12, 12, bener nggak? Belum tiap tahun nge-breeding terus kan. Belum tahun depan bisa jadi 8,9. Betul. Tahun berikutnya 9,9. Nah, sekarang ini stop breeding manusia anjir. Ntar kita begitu dikatain orang, nggak boleh. Tapi pertanyaanku buat lu pada ya. Nih ya, buat penonton-penonton. Kalau nih di rumah lu ada anjing yang lu sayang banget. Ini ada anjing nih, lu sayang banget. Tiba-tiba gunung meletus. Dar. Lu harus pilih, lu harus selamatin anjing lu, apa lu harus selamatin anak tetangga? Anjing lah. Anjing lah. Apa anak tetangga diurusin? Lu jadi biarin anak tetangga lu mati tapi anjing lu bawa. Betul. Psycho lu pada ya. Jadi lu biarin itu anak tetangga lu jadi abu vulkanik. Bawa. Tapi anjing lu bawa. Bawa 3, bawa berdua. Nggak muat. Sekoci cuma muat 1 misalkan. Siapa yang lu bakal selamatin? Anjing. Karena utamain yang ada dalam lingkungan. Satu circle lu. Ini
Ini kita selamatin anjing dulu nih. Terus balik lagi. Udah jadi albu vulkan. Anjingnya selamat, entenya meninggal. Kan pura-pura nggak ngeliat, gua nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat. Kok pura-pura gak ngeliat sih anjir? Pura-pura nggak ngeliat. Tapi ya intinya ya tapi intinya memang kalau misalkan manusia itu tuh sebenarnya cherry picking tuh apa sebutnya ya, jadi dia memilih apa sesuatu yang paling menguntungkan buat kehidupan dia. Pada dasarnya manusia tuh egois, semua makhluk hidup sih sebenarnya ya egois kan, tapi karena keegoisan itu kita bisa survive sampai 8 miliar tadi. Waduh, target manusia mau berapa nih populasi nih? Nggak tahu. 200 miliar? Udah kayak amuba kita ya anjir. Baik banget coy. Buminya penuh. Itu yang breeding udah terlalu over itu. Iya. Harus dijual ke planet lain itu. Sekarang breeding. Oper Pluto sana. Iya, harus dijual ke planet lain. Dijual ke planet lain. Kita lanjut ya. Kucing hutan. Viral di media sosial, seekor kucing hutan masuk ke rumah calon wakil gubernur Jambi Abdullah Sani. Kucing liar itu sontak membuat panik seisi rumah pribadi Abdullah Sani. Dari rekaman CCTV, kejadian menghebohkan ini terjadi di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Terlihat macan akar berlarian hingga membuat kepanikan pemilik rumah. Lantaran panik, keluarga Jambi masih banyak satwa liarnya guys. Abdullah Sani langsung memanggil pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Loh, bahkan ya gubernur aja manggilnya damkar coy. Berarti emang bener ya kalau ada macan masuk damkar. Selamatin itu side jobnya damkar itu Pak. PKSDA-nya kemana? Ada. Soalnya kan nggak selalu setiap hari kebakaran. Ya nggak ada kebakaran soalnya ya. Iya. Nah sekarang kalau ada rumah dibakar, terus ada kucing sebelahnya, dia selamatkan yang mana dulu? Kalau damkar bisa dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Bagi tugas? Begitu. Damkar satu selamatin kucing, damkar satu selamatin api gitu. Betul. Damkar tugasnya paling mulia. Keren banget anjir, emang harus gitu ya. Polisi emang nggak bisa? Bisa. Bisa. Ini nayangin berita. Ini dulu. Kok polisi nanya berita, emang dia SCTP? Masa diwawancara. Waduh, bahaya loh. Proses evakuasi yang dilakukan petugas damkar tidak berjalan mudah. Saat akan ditangkap, macan akar itu sempat melakukan perlawanan dan mencoba menyerang petugas. Kucing liar berwarna hitam belang ini pertama kali terlihat di atas pohon yang tepat berada di samping rumah Abdullah Sani. Tak hanya itu, kucing liar itu juga berusaha masuk ke dalam rumah Abdullah Sani. Tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi langsung menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah Abdullah Sani, tim menemukan kucing yang juga disebut macan akar ini sedang bertengger di atas pohon. Hal ini membuat petugas harus menggunakan tangga untuk menjangkau kucing liar tersebut. Sebelum ditangkap, kucing tersebut tampak turun dan berlari ke dalam rumah. Anjir, bapaknya namanya Nutrisari. Bangga. Damkar. Siapa namanya? Mustari, gue kira Nutrisari. Dari jauh. Bisa diperes gitu. Bapak Mustari. Teman Abdullah Sani. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Effendi mengatakan kini kucing dengan nama latin Prionailurus viserinus ini diamankan di salah satu kandang yang ada di rumah Abdullah Sani. Oh, diambil ditaruh kandang, mau dipiara kali ini nggak boleh guys. Nggak boleh piara juga. Emang harusnya langsung dikembalikan ke hutan gitu ya. Hingga kini belum diketahui apakah macan tersebut merupakan hewan liar atau peliharaan warga yang lepas. Saat ini macan tersebut masih dititipkan di rumah warga sambil menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Rencananya kucing yang kini terancam punah ini akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa atas masuknya hewan liar tersebut. Ya memang ini kucing hutan ya guys. Memang dia ganas ya, kayak macan akar, macan dahan, kucing hutan ya. Itu memang belacan gitu juga sama. Itu juga memang dia ganas guys. Kalau mau masuk rumah orang gitu yang liar ya, dia pasti bisa nyakar, bisa gigit. Jadi agak ngeri-ngeri sedap ya, kayak ketemu macan pada umumnya. Makanya harus sebenarnya orang yang bisa handle kucing besar ya yang harusnya bisa nangkep si kucing-kucing ini. Tapi damkar hebat loh. Ini bisa loh, gokil loh. Nih yang ngomong-ngomong kucing besar nih, ada kucing besar lagi nih guys.
Ini ada kucing besar lagi terperangkap dalam perangkap babi hutan. Coba kita lihat. Ini sering banget terjadi guys soalnya. Satwa liar jenis macan tutul jantan secara tidak sengaja terjerat perangkap hama babi hutan di Kampung Cijenjing, Desa Mekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi. Anjir, keren banget ya. Ini Cijenjing. Apa sih, bener nggak sih? Di Sukabumi. Kenapa emang lucu? Hah? Kagak lucu ah. Cijenjing. Nggak, lu parah lu. Ada jing-jingnya bukan berarti dia. Itu nama tempat, bukan berarti jing-jing begitu. Oke, ini ada macan tutul terperangkap di babi hutan. Jadi ini sering terjadi nih orang kenapa ya? Babi hutan tuh diperangkap ya? Emang dia jadi hama ini ya, apa perkebunan gitu ya? Iya. Masa sih? Apa itu diperangkap mau dimakan? Makan juga. Setahu gue babi hutan tuh ditembak biasanya, bukan diperangkap. Jadi problemnya dengan perangkap babi hutan ini ya di seluruh Indonesia sama sih. Dia ngejerat satwa-satwa yang mau punah justru, bukan babi hutannya. Mungkin ya memang tujuannya buat babi hutan, tapi kalau jadinya melukai kayak harimau, melukai orang hutan gitu ya, misalkan melukai rusa yang dilindungi, jadi kayak nggak berfungsi itu. Jadi malah merugikan guys. Macan tersebut diduga tengah mencari mangsa. Namun satwa liar yang dilindungi ini masuk ke dalam perangkap yang dibuat warga untuk menjerat hama babi hutan yang sering merusak lahan pertanian warga. Perangkap tersebut dibuat warga karena kesal hasil ladang mereka rusak dan hancur akibat babi hutan. Melihat kondisi ini, warga langsung menghubungi pihak kepolisian sektor Kalibunder dan langsung berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat dan Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga atau PPSC Nyalindung. Tim gabungan terpaksa menembak bius untuk melumpuhkannya. Macan pun langsung menerima penanganan medis akibat luka jeratan. Untuk pemulihan, macan tutul dibawa ke tempat rehabilitasi di PPSC Nyalindung sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Ini Pak, bahwa warga masyarakat itu merasa terusik, selalu ada hama babi yang merusak tanaman warga, tapi tidak sengaja mendapat jeratan itu mendapatkan berbentuk cita. Cita, bisa ada cita. Macan tutul kan cita di Afrika. Dan tutul yang tidak, selaku warga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di sini itu ada binatang seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah koordinasi dengan pihak penegak hukum yang mereka akan menindaklanjuti untuk menangani itu. Terjerat di perangkap babi. Jadi warga masyarakat di sini karena ada hama babi, mereka menyiapkan jerat. Tapi memang aneh juga ya. Emang warga-warga sini tuh tahu macan tutul bilang cita, boy. Ya mungkin bingung ya, mungkin nggak tahu karena sama-sama totol sih. Cuman beda guys, cita itu bukan kucing besar, macan tutul tuh kucing besar. Jadi cita nggak bisa ngaum, nggak bisa gitu, nggak bisa guys. Jadi Sejak kapan cita di Cijenjing? makanya cita nggak ada di Cijenjing, dia ada di Kenya cita. Cijenjing adanya macan tutul guys adanya. Ya, tapi ini keren lah. Jadi zaman sekarang udah lumayan bagus ya kayak penyelamatan satwa ini, mau yang satwa harus diselamatkan karena kesian atau orang yang kesian takut diserang satwa, sudah berjalan semestinya. Cuman belum banyak orang yang paham dan ngerti caranya ngerescue. Makanya ngerescue gini kalau mesti nunggu orang kayak ini sebenarnya kayak buat kucing, anjing, terus monyet yang dilindungi, hewan-hewan yang sering kita temuin aja tiap hari. Kalau mesti nunggu pihak berwajib dulu ya, bisa jadi hewan tersebut udah nggak ada ya kan. Kayak kucing tadi misalkan harus nunggu damkar dulu, mungkin udah nggak ada. Yang bisa kita bantu langsung gitu ya. Jadi ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Audrey King of the Jungle, you've been watching Indo Exotic Animals. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.